Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvina Sulijanto. Di sini aku akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, di sini aku udah punya soalnya ya teman-teman. Dan sebelumnya kalian bikin dulu nih tabel kayak gini. Nih aku udah punya soalnya. Soalnya kayak gini. Dan kita kerjain sama-sama yuk. Nah, kita mulai ke transaksi pertama pada tanggal 2 September. Perusahaan Jiliber membeli bahan dagang seharga 1.500.000. Nah, berarti perusahaan Jiliber ini membeli bahan dagang. Membeli berarti itu pembelian. Kita membeli berarti masuknya ke debit. Nah, sebelum itu kita masukin dulu nih tanggalnya tanggal 2. Terus keterangannya kita tulis pembelian ya teman-teman. Dan nominalnya sebesar 1.500.000. Nah, 1.500.000-nya kita masukin ke debit. Nah, karena kita membeli, berarti kita masukin utang dagang. Utang dagang masuknya ke kredit. Nominalnya 1.500.000. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi kedua pada tanggal 7. Melakukan penjualan barang dagang dengan harga Rp300.000. Penjualan berarti kita menjual ke orang. Nah, kalau penjualan itu masuknya kemana teman-teman? Ke debit, betul. Kita tes nih tanggal 7, keterangannya piutang dagang. Itu harusnya ada tulisan dagangnya, tapi kelupaan. Nah, ditambahin tuh. Piutang dagang masuknya ke debit sebesar Rp300.000. Penjualan tuh. Nah, karena kita menjual berarti kita tulis penjualan. Penjualannya 300.000 sama kita masukin ke kredit. Lanjut, transaksi ketiga tanggal 8. Perusahaan menjual secara tunai barang dagang mereka seharga Rp200.000. Perusahaan menjual secara tunai. Itu masuknya apa tuh? Nah, kita tulis dulu nih tanggal 8 dan keterangannya. Berarti kas dong. Kasnya masukin ke debit sebesar Rp200.000. Lalu penjualannya masukin ke kredit sebesar Rp200.000. Ya begitu. Lanjut ke transaksi keempat. Perusahaan membayar sewa tempat. Membayar sewa berarti beban sewa sebesar Rp50.000. Terus dulu tanggalnya dan keterangannya. Beban sewa. Nah, beban sewa ini kita masukin ke debit. Sebesar berapa tadi lupa? Rp50.000. Rp50.000. Selain beban sewa ada yang namanya kas. Nah, kasnya juga masukin ke kredit Rp50.000. Lanjut, tanggal 14 perusahaan menerima kembali. Berarti itu namanya retur. Kalau menerima kembali itu namanya retur ya. Sebesar Rp75.000. Tanggal 14. Kita tulis retur. Penjualan masuknya ke debit Rp75.000.
Nah, selain retur penjualan ada piutang dagang, karena ada uang kita di orang. Uang kita ada di orang. Jadi terusnya piutang dagang. 75.000 di kredit. Waduh, kok gelap? Nah, lanjut. Tanggal 15. Perusahaan melakukan pembelian tunai barang dagang seharga Rp230.000. Itu berarti pembelian, tulis keterangannya pembelian. Terus nominalnya jangan lupa dimasukin 230.000 ke debit. Lalu jangan lupa kalau di pembelian pasti ada kas. Kas kita masukin ke kredit sebesar Rp230.000. Lanjut. Tanggal 17, perusahaan kembali menerima kas untuk penjualan barang dagang pada tanggal 7 September setelah dikurangi dengan jumlah potongan tunai. Kembali menerima kas. Pada tanggal 17 itu ada kas di debit sebesar 220.500 dan ada potongan penjualan 4.500. Nolnya kelebihan itu kak. Nah, hapus dulu. Nah, terus ada piutang dagang sebesar Rp225.000 di kredit. Nah, lanjut tanggal 18. Membayar beban angkut dari barang dagang 30.000. Berarti tulisnya keterangannya beban angkut sebesar 30.000 di debit dan kas sebesar 30.000 di kredit. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu tanggal 20, dijual barang dagang secara kredit sebesar Rp400.000. Kredit ya, ingetin kredit. Kredit berarti ada piutang dagang. Piutang dagang 400.000. Piutang dagang pasti ada penjualan masuknya ke kredit Rp400.000. Lanjut ke tanggal 22. Dibeli barang secara tunai 250.000. Kita membeli nih barang secara tunai, berarti pembelian. Terus itu tanggalnya dan keterangannya itu pembelian 250.000 masuknya ke debit. Terus ada kas masuknya ke kredit 250.000 juga. Lanjut transaksi ke tanggal 23, membayar iklan secara tunai. Membayar iklan dan tunai. Membayar iklan berarti beban iklan. Keterangannya beban iklan masuk ke debit sebesar Rp100.000. Dan kasnya jangan lupa ditulis, kasnya masuk ke kredit. Nah, lanjut deh. Transaksi terakhir nih, tanggal 26. Tanggal
diterima pembayaran untuk pembelian tanggal 20 setelah dikurangi potongan tunai. Berarti ada pemotongan pemotongan harga. Kita menerima uang kita. Berarti itu ada kas sebesar 388.000. Nah, potongan penjualannya itu 12.000. Masuknya ke debit. Dan piutang dagang, uang kita yang ada di orang itu sebesar 400.000 rupiah. Masuknya ke kredit. Udah deh, selesai deh. Nah, jangan lupa dijumlahin ya teman-teman. Balance kah hasilnya? Nah, kalau balance hasilnya itu sebesar 3.760.000 rupiah. Itu kalau balance ya. Di debit dan di kreditnya balance 3.760.000. Tada, selesai deh. Gampang kan? Ya dong, gampang. Kuharap kalian bisa ya mengerjakan jurnal umumnya dengan soal-soal yang lain. Dadah, see you next time.